Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bursa Amerika Serikat semalam berakhir variatif di tengah rilis data inflasi sesuai perkiraan. Namun secara bulanan, ketiga indeks utama yaitu Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq turun. Sementara dari bursa Eropa, bursa saham berakhir di area negatif dipimpin sejumlah saham luxury brand. Bursa Wall Street berakhir variatif pada Kamis. Setelah data inflasi Amerika Serikat sesuai perkiraan menggarisbawahi ekspektasi Federal Reserve dapat menghentikan pengetatan moneternya. Ketiga indeks utama mencatat kerugian sepanjang Agustus, dengan S&P 500 dan Nasdaq membukukan penurunan bulanan pertama sejak Februari. Nasdaq mencapai level tertinggi dalam lebih dari 4 minggu setelah laporan Departemen Perdagangan menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE yang dianggap sebagai ukuran inflasi pilihan The Fed naik 3,3% pada Juli secara tahunan, sesuai ekspektasi. Saham Salesforce melambung 3%, menyusul perkiraan pendapatan yang optimis dari provider perangkat lunak berbasis cloud itu, akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga dan permintaan yang kuat. Klaim pengangguran mingguan untuk pekan yang berakhir hingga 26 Agustus 2023 turun menjadi 228.000 dibandingkan perkiraan 235.000 klaim, sehingga mengekang sentimen investor menurut Departemen Tenaga Kerja. Bursa Eropa berakhir di area negatif Kamis dengan pelemahan saham consumer staples dan luxury brand. Indeks Pan Eropa Stock 600 ditutup turun 0,2% atau 0,94 poin menjadi 458. Kenaikan baru-baru ini membantu benchmark tersebut mencegah kinerja bulanan terburuknya sepanjang tahun, namun masih diperkirakan mencatat penurunan hampir 3%. Inflasi zona Eropa tetap stabil pada Agustus. Kendati pertumbuhan harga turun seperti yang diperkirakan, namun tetap di atas target ECB. Sementara data aktivitas bisnis sebelumnya menunjukkan prospek perekonomian yang semakin suram. Para pembuat kebijakan ECB tetap mempertimbangkan kenaikan suku bunga pada pertemuan September. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, terjadi kesulitan untuk mengukur apakah kenaikan suku bunga mungkin terjadi pada September. Luxury brand adalah sektor yang terpukul paling parah, anjlok 1,3%. Pernod Ricard, pemilik champagne Mum dan vodka Absolut, merosot 6,7% karena peringatan bahwa penjualan akan menyusut di pasar Cina dan Amerika Serikat pada kuartal ketiga hingga 30 September 2023, menyebabkan penurunan 1% pada sektor makanan dan minuman. Bank asal Swiss UBS Group melambung 6,1%, mencapai level tertinggi sejak 2008, karena rencana besar-besaran untuk memangkas biaya lebih dari 10 miliar US dollar dan merumahkan 3.000 karyawan di Swiss telah mengambil alih saingannya, Credit Suisse. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan berikut adalah data penutupan bursa global serta update komoditas dan valuta asing selengkapnya. Pemirsa, data terakhir indeks S&P 500 ditutup turun 0,16% menjadi 4.507, sementara Dow Jones Industrial Average melemah 0,48% menjadi 34.721. Sedangkan Nasdaq Composite Index menguat 0,11% menjadi 14.034. Dari Eropa, FTSE 100 Inggris melemah 0,46% menjadi 7.439 dan CAC Prancis turun 0,05% atau 47,7 poin menjadi 7.316. Namun indeks DAX Jerman mengungguli rekan-rekan regional utama ditutup menguat 0,35% menjadi 15.947. Kita ke pergerakan komoditas, pemirsa. Minyak WTI melemah 0,04% di level 83,6 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 1,32% di level 20.359,5 dolar Amerika per metrik ton. Sementara emas melemah 0,02% di level 1.965,55 dolar Amerika per troy ounce dan CPO menguat 0,68% di level 3.957 ringgit Malaysia per ton. Dari valuta asing, pemirsa, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 15.236, terhadap euro di level 16.567, terhadap pound sterling di level 19.229, dan terhadap yen Jepang di level 104,7.